akan langsung membahas bersama dengan Dr. Andreas Prasaja. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Dok. Ketemu lagi nih kita nih. Tahun lalu ya. Nah, tadi kita dengar kalau misalnya bicara mengenai sleep paralysis ini, ada beberapa yang bilang tadi ada gaib-gaib gitu. Bener nggak sih ada gaib-gaib gitu? Jadi sebenarnya begini, sleep paralysis itu adalah sebuah kondisi di mana kita setengah sadar dan setengah mimpi. Nah, tahap tidur mimpi kan ada ya. Jadi kita sebut sebagai tahap tidur R, itu dari singkatan dari Rapid Eye Movement. REM. REM. Bukan band ya. Dan tahap tidur ini yang sangat-sangat penting bagi perkembangan otak kita. Jadi kemampuan konsentrasi, kemampuan analisa, kreativitas, stabilitas emosional semua dijaga pada tahap tidur ini. Ya. Nah, sedemikian pentingnya begitu kita kekurangan tidur yang ekstrim, ini seperti rebound, dibanyakin dulu. Sehingga bisa terjadi kalau seseorang sangat kurang tidur, dia setengah sadar, setengah mimpi. Jadi begitu berbaring, masih setengah sadar, dia sudah setengah masuk mimpi. Sehingga apa yang terjadi? Satu, ada halusinasi. Biasanya ada sosok lain di dekat dia yang tidur. Nah, tergantung latar belakang kebudayaan. Kalau di Indonesia biasanya lihatnya yang serem-serem. Tapi di negara-negara lain tidak umum ya. Umumnya tuh bisa melihat pencuri, lihat alien, lihat apa teman yang udah lama nggak ketemu atau orang yang sudah meninggal, kadang-kala juga seperti itu. Halusinasi ya. Nah, itu yang khas pertama. Yang kedua yang khas adalah pada tahap tidur mimpi ini ada mekanisme pengaman tubuh, di mana tubuh supaya tidak bergerak-gerak mengikuti skenario mimpi, tubuh ini dibuat lumpuh, sehingga setengah sadar, setengah mimpi, ada lihat yang menakutkan, nggak bisa bergerak. Itulah yang dikatakan ketidahan. Jadi sebenarnya nggak benar-benar ada makhluk halus yang di diri kita pada saat tidur tuh nggak ada, mitos aja ya. Tapi harus diluruskan, makanya banyak yang bertanya-tanya, kan kita juga mengundang penelpon kan Adrian. Silakan Anda hubungi kami di 295461188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan 02129546189. Silakan bertanya langsung kepada dokter. Ini Dokter Andreas, ada belakangnya tuh namanya Andreas Prasaja, gelarnya RPSGT, Registered Polysomnographic Technologies. Ini gelar apa nih, Dok? Ini adalah gelar internasional, di mana saya certified untuk mengoperasikan laboratorium tidur dimanapun di dunia. Laboratorium tidur? Iya, jadi ngintipinnya orang tidur? Iya. Jadi kalau dokter lain memeriksa pasien pada saat terjaga dengan stetoskop dan lain sebagainya, saya dengan pemeriksaan tidur. Jadi pasien ditempel-tempel alat gitu ya, kemudian tidur satu malam. Nah, hasil rekamannya baru kita analisa. Jangan sampai kurang tidur tapi dok. Nah, dok, tapi ada nggak sih maksudnya pemicunya tadi sampai kena sleep paralysis itu, dok? Jadi gini, kalau terjadi sleep paralysis, sebenarnya ini adalah pertanda dari tubuh mengingatkan pada kita bahwa, hey, kamu tuh sudah kurang tidur, sangat kurang tidur. Nah, kalau sudah sangat kurang tidur, satu, kemampuan konsentrasi, kemampuan mengambil keputusan jauh menurun, performance jauh menurun. Jadi banyak sekali di masyarakat kita ini kan sekarang mitosnya mau produktif harus kurang tidur. Kalau nggak kurang tidur, Anda nggak maksimal. Seperti itu. Tidak bekerja cukup keras. Nah, padahal tidak demikian. Justru dengan memperhatikan kesehatan tidur, ini adalah langkah cerdas untuk meningkatkan produktivitas. Nah, itu dia. Meningkatkan produktivitas. Lihat orang-orang sukses, orang-orang pemimpin-pemimpin dunia, kalau kita perhatikan, mereka sangat memperhatikan kesehatan tidurnya. Mereka tidur, bangun selalu awal. Orang sukses, kalau saya baca penelitiannya, mereka rata-rata bangun 3 jam sebelum harus berangkat ke kantor. Tetapi jam berapa mereka tidur? Early. Nah, kita udah menerapkan selama 3 tahun ini ya. Tidurnya early, bangunnya juga early. Pantes saya nggak pernah sleep paralysis lagi karena makanya kita tanya nih, kalau yang ini tidurnya early, bangunnya early nggak nih? Halo, selamat pagi Mas Agung. Ya, halo, selamat pagi Adrian, Kak Sanak dan dokter. Selamat pagi. Silakan pertanyaan Mas. Iya dok, ini dok, apa namanya kan kalau itu kan ada faktornya kan kurang tidur, stres. Nah, bagaimana sih cara hubungannya dengan stres ini? Kalau misalkan masyarakat perkotaan itu kan tingkat stresnya kan cukup tinggi sekali dok, seperti itu. Jadi kira-kira tipsnya gimana nih untuk bisa tidurnya yang cukup, yang nyenyak gitu ya?
Iya, hubungannya dengan sleep ini dok. Terima kasih dok. Oke. Gimana tuh, Baiklah. Dok? Kalau saya balik. Jadi Nah. begini, kenapa orang yang tidurnya cukup, kemampuan menghadapi stresnya tuh jauh lebih baik. Jadi Oke. pada orang-orang, penelitiannya ada, pada orang-orang yang tidurnya hanya 5-6 jam sehari, mudah sekali kena stres. Jadi rentan terhadap depresi, rentan terhadap berbagai gangguan jiwa, sehingga banyak sekali dilaporkan di Indonesia memang kurang terekspos, tapi di negara-negara maju ini sangat diekspos, di mana eksekutif yang sangat-sangat kurang tidur akhirnya breakdown sampai bunuh diri. Oh, Oke. oke. Jadi awali kehidupan Anda dengan tidur yang sehat terlebih dahulu. Kalau kita tidurnya sehat, bangun segar, motivasinya baik, Semangat semua lagi. tantangan bisa kita hadapi. Yes. Tapi kalau Anda kurang tidur, rasanya masalah kecil aja tuh udah luar Tuh biasa. kan, rahasia kita 3 tahun akhirnya terkuak sudah. Ini kenapa saya begitu bersemangat sama Shana sama Marisa, karena kita cukup tidur. Iya, dan rahasia ini juga saya menghindari kerutan di sekitar Nah, mata. coba kelihatan kan garis-garis saya sudah mulai berkurang. Baiklah. Ini apa sih? Akan langsung sapa juga ada penelpon kedua dengan Mbak Amalia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Sanas. Selamat pagi. Mau tanya apa Mbak Amalia? Pagi, dokter. Pagi. Pagi, Mas Adri. Selamat pagi. Dokter, suami saya itu belakangan ini, nggak belakangan sih, beberapa tahun belakangan ini tuh awal-awal tidur itu dia langsung ngigo. Jadi begitu kepala dia nempel bantal, itu dia langsung ngoceh terus gitu ya. Kira-kira sampai dengan 5 menit pertama. Baru kemudian ketika dia udah pulas, baru tuh ngigonya hilang. Cuman kan ganggu banget ya, 5 menit pertama tuh berisiknya minta ampun, ngomong nggak berhenti-berhenti. Nah ini kenapa ya dok? Terima Oke. kasih. Wah, itu menarik juga tuh, Dok. Apa tuh penyebabnya, Ini Dok? sleep talking. Sleep talking masuk dalam penggolongan gangguan tidur parasomnia. Namanya parasomnia adalah vokalisasi atau gerakan yang tidak normal pada saat tidur. Nah, menarik mengigau ya, kalau di masyarakat Indonesia yang usia muda sekarang banyak tuh sleep texting. Jadi igauannya dalam bentuk texting. Oh, Itu ya? banyak sekali saya temukan pada pasien-pasien saya. Penyebab- Oh ya, Apa, itu Dok? texting ke siapa? Ke mantan gitu? Ya, bisa salah alamat. Aduh, Aduh, itu cilaka sekali. Maki-maki bos tapi ngirimnya ke bos gitu Iya. kan. Banyak sekali kasus-kasusnya sebenarnya. Cuma yang mungkin nggak terlalu dilaporkan ya. Nah, kalau mengigau di tempat tidur aja ya masih aman lah. Karena nggak keluar. Nah, tapi gini. Mengigau, sleep talking itu terjadi pada tahap tidur dalam. Bukan pada tahap tidur mimpi. Oh, Khas. justru deep sleep itu ya? Justru pada tahap tidur dalam. Ya, kalau dibangunkan dia nggak akan ingat karena bukan pada tahap tidur mimpi. Kalau tahap tidur mimpi dia akan ingat dengan mimpinya. Ini terjadi pada tahap tidur dalam. Ya, nah sekali lagi sleep talking juga mirip dengan sleep paralysis di mana pemicu bukan penyebab, pemicunya adalah kurang tidur. Kurang tidur. Ya, Oke. khas 5 menit pertama. Sebenarnya sleepwalking itu terjadi biasanya pada 2 jam awal tidur. Kenapa? Karena pada 2 jam awal tidur ini kita pada tahap tidur dalam. Nah, kalau sudah lewat dia akan Jadi ada hilang. berapa fase sih, Dok? Sampai kita benar-benar tuh tidur yang Gini, paling dalam? tahapan tidur itu sebenarnya ada tahap tidur ringan, tahap Tidur tidur ringan. sedang, tahap tidur dalam, dan tahap tidur mimpi. Yang Oke. sepanjang malam naik turun. Oh, bisa berubah-ubah. Naik Bukan turun. berarti nanti misalnya setelah 4 jam kita baru benar-benar dia deep. naik turun. Cuma 2 jam awal banyak di dalam, 2 jam akhir banyak di mimpi. Oh. Gitu. Tapi sepanjang malam dia naik turun. Tapi start tidurnya itu biasanya berapa lama tuh untuk benar-benar kita terlelap? Sebentar, sekitar 15 menit, 20 menit sudah. Oke, itu bisa Gitu. dapat deep sleep ya. Makanya Sudah orang dapat. biasanya habis makan langsung pengen tidur, kayaknya nyenyak banget waktu 15 menit. Itu Nas. kebanyakan gula makan nasi putih Tapi ya? beda kalau dengan tidur siang beda. Oh, beda Satu ya? siklus yang saya katakan kalau malam itu 120 menit, 2 jam. Oke. Baru tercapai. Kalau Kalau tidur siang 20 menit. Oh, Asik. makanya tidur siang Power juga nap, penting ya? Power nap 15-20 menit cukup. Oke, nanti kita praktekkan power nap itu ya, mulai siang hari ini. Oke, Kita akan lihat dulu. Ada juga pertanyaan yang masuk lewat akun Twitter. Twitter kami. Kita lihat Iya. bersama. Nah, kita pilih Yang pertama sepertinya sudah ya. Cara ngilangin ketindihan udah ya tadi. Mitos apa fakta saat mengalami erep-erep jika tidak bisa dibangunkan bisa mengakibatkan kematian, benar Oh kan? iya. Kenapa Kenapa menghela nafas, dokter? Karena gini, sleep paralysis diagnosa banding. Artinya
bisa kita harus membedakan dengan sleep apnea. Sleep apnea artinya adalah henti napas pada saat tidur, ya. Jadi orang kalau terbangun dengan rasa sesak ini bisa sleep paralysis, bisa sleep apnea. Kalau sleep paralysis dia rasanya mau narik nafas berat. Kalau sleep apnea dia rasanya tercekik. Yang menyebabkan kematian adalah sleep apnea. Nah, Bukan paralysis. bukan sleep paralysis. Kalau perbedaannya mudah sekali. Sleep paralysis ya rasa berat tarik nafas. Kalau sleep apnea mendengkur. Mendengkur. Ngorok. Baiklah. Ya, Oke. dan ngoroklah yang menyebabkan kematian, serangan jantung pada saat Aduh. tidur, Iya. ya. Jadi mendengkur itu untuk kesehatan jantung sebenarnya jauh lebih berbahaya dibanding kolesterol tinggi, dibanding Itu indikator kegemukan. utama. Waduh, gitu. serius Iya. ya, Dok? Wah, kita Serius. kayaknya harus konsultasi. Soalnya kata istri saya suka Ada ngorok dengernya. nih kalau Ya kalau malam-malam sekali-sekali kalau kecapean nggak apa-apa, tapi setiap kali tidur mendengkur ini bahaya. nih. Tapi kalau posisi kan juga bisa mempengaruhi, Dok. Bisa posisinya lagi agak ngedongak. Sama kalau saya tidur miring nggak ngorok. Ya itulah kita harus Harus tahu. periksa dengan seksama terlebih dahulu. Baik. Kalau cuma ngorok aja ya tidak apa-apa, tapi kalau ada gangguan nafasnya tidak boleh dibiarkan. Tapi kalau kita kembali ke sleep paralysis ini berbahaya nggak sih, Dok? Apakah bisa kita hindarin sebenarnya? Sleep paralysis bisa berbahaya, bisa tidak. Sleep paralisisnya sendiri tidak berbahaya kalau Anda mengalami itu di rumah, ya tinggal lanjut tidur aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Tetapi kalau yang lebih berbahaya adalah sleep paralysis. Artinya kan kurang tidur yang ekstrim. Ya. Kalau kurang tidur yang ekstrim, satu, jangan berkendara. Ya. Sangat berbahaya. Mengendara dalam kondisi mengantuk lebih berbahaya dibanding berkendara dalam kondisi mabuk. Ah, ini pasti nih kemarin long weekend nih manfaatin rest area terus nih, Dok. Nah, itu dia. Oke. Kedua, kalau dia pekerjaannya misalkan mengoperasikan alat berat, Itu harus ya, hati-hati. bekerja mengontrol lalu lintas udara, ini Iya, kan iya. pekerjaan-pekerjaan yang Butuh Ya, konsentrasi tidak boleh butuh lemah, konsentrasi tinggi. Iya, Nah, iya, ini iya. sangat-sangat berbahaya kalau dia mengalami sleep paralysis. Ini tanda dia kurang tidur ekstrim. Oke, Baik. baiklah. Oke. Konsentrasi itu yang menjadi yang utama begitu ya, dengan kualitas tidur yang baik. Terima kasih loh, Dokter.